bukti. Baik. Kita sebagai advokat, Pak, kita tidak bisa katanya, Pak. Oh tidak, Dan saya kita juga tidak bisa katanya. asumsi, Saya Pak. juga tidak katanya. Saya ini beracara jauh lebih lama dari saudara. Oh iya, Oke, tapi baik. tidak berarti Itulah. lebih pinter dong. Baik, Saya bukan Alvino. begitu kan, kita mau adu argumentasi, Baik, kita Bukan, bisa adu tidak aja. bukan soal lama-lama. Saya coba. Nggak ada. Terima kasih Anda masih diinterupsi. Pemirsa, saya langsung ke Bang Edwin. Bang Edwin, tadi sebelum jeda Pak Fredrik menyebutkan bahwa yang buat bahwa itu adalah penganiayaan adalah hasil visumnya Eki. Sementara dalam persidangan PK kemarin Anda membawa novum-novum baru, diantaranya adalah foto dan hasil visum dari Vina dan Eki. Ya, yang disampaikan Pak Fredrik itu bukan membuktikan peristiwa pidana pembunuhan. Yang disampaikan Pak Fredrik itu apa yang dialami oleh Eki yang ditemukan oleh dokter ekshumasi ketika itu di pembongkaran makam, ya, yang menunjukkan bagaimana luka-luka yang dialami, termasuk juga disebutkan adalah trauma tumpul. Satu hal yang bisa kita baca dari putusan 3 perkara itu, bahwa dokter forensik, dokter visum menyatakan tidak ada luka akibat senjata tajam. Yang itu yang selalu dikedepankan oleh termasuk Pak Rudiana sejak awal, bahwa anaknya mengalami luka dengan senjata tajam samurai itu, di bagian dada, ya. Dan menurut saya itu belum membuktikan apapun, ya. Bahkan yang sudah dibuktikan oleh dokter forensik, oleh dokter yang melakukan visum adalah tidak ada luka akibat senjata tajam. Apalagi sabetan Tidak katana itu. ada, tidak ada, gitu loh. Jadi semua itu yang uniknya, ya, sejak dari Pak Rudiana menyampaikan itu sampai pertimbangan hakim, walaupun dokter sudah mengatakan seperti itu, saya sampaikan tadi, tetap saja di pertimbangannya menyatakan lagi, mengulang lagi bagaimana kronologi peristiwa itu, termasuk juga dengan penggunaan ya katanya samurai, ya, bahasanya samurai itu, begitu. Baik, Pak Fredrik silakan. Dalam saya melihat itu adalah hitam atas putih. Saya bukan katanya. Saya itu melihat hitam atas putih. Ya. Visum et repertum yang saya baca dalam putusan 03 di sini sudah sangat jelas. Ini 03, Pak. Ya, putusannya, Pak. Menjelaskan apa, Ya, Pak? Coba. mengatakan, tidak ada mengatakan akibat kematian seperti tadi yang saya bacakan. Apa perlu saya ulangin? Nanti waktunya nggak cukup. Kan gitu kan? Bukan poinnya Bukan apa? karena masalahnya ada tusuk. Di sini tidak disebut mati karena ditusuk. Nggak ada. Dan tidak ada namanya dokter. Saya nggak tahu ya dokter namanya itu dari mana dapatnya, saya nggak ngerti. Tapi di sini di berkas fakta sidang itu tidak ada nama dokter. Ada namanya visum et repertum, nomornya saya sebutkan deh. Ya, PER garis miring 77 Romawi, Pak. Biar jelas, Pak Fredrik baca putusan nomor berapa? 03, yang nomor 3. 03 ada keterangan saksi dokter. 03, Pak. Kalau 03 ada keterangan ahli dokter, baik dokter forensik maupun dokter visum. Tetapi kalau Pak Fredrik mengutip perkara 16, ada, Pak. maka di situ tidak ada saksi ahli. Tapi itu kan adalah visum et repertum yang saya sebutkan, Pak. Saya tidak menyebutkan ahli. Saksi ahli memang diperiksa. Tetapi saya bicara ini kan visum et repertum, Pak. Kita sebagai advokat, Pak, tahu tak visum et repertum itu apa, Pak? Jangan kita kaitkan dengan saksi ahli. Kalau saksi dalam visumnya dianggap ragu-ragu oleh hakim boleh panggil. Yang membuat visum itu siapa? Dia terikat sumpah dokter, Pak. Nah, seperti Bapak baca yang salah. Karena memang Ya silakan aja, Pak. Di, Asumsi itu di kan perkara asumsi kan, Pak. 03, di perkara 16 tidak dihadirkan dokter sebagai ahli. Tetapi di perkara 3 dan 4 dihadirkan dokter sebagai ahli yang melakukan visum dan forensik. Yang jelas dalam hal ini saya hanya lihat hitam atas putih. Baik. Kita sebagai advokat, Pak, kita tidak bisa katanya, Pak. Oh tidak, Dan saya kita juga tidak bisa katanya. asumsi, Saya Pak. juga tidak katanya. Saya ini beracara jauh lebih lama dari saudara. Oh iya, Oke, tapi baik. tidak berarti Itulah. lebih pinter dong. Baik, Saya bukan Alvino. begitu kan, kita mau adu argumentasi, Baik, kita Bukan, bisa adu tidak aja. bukan soal lama-lama. Saya coba. Gak ada urusan soal lama. Saya lihat kita ke Dewan Saya nggak butuh soal lama-lama. Oke, Pak Gitu. Fredrik. Itu nggak menunjukkan apapun, Pak. Ya. Soal lama itu, Pak. Bang Edwin Ya. dulu, silakan. Jadi gini, kita lihat dari berkas saja. Mungkin Pak Fredrik juga ini download ya. Kalau kita memang ada berkas juga yang dari BAP-nya. Kita lihat dari yang Dr. Rahma ya, Tiaranita. Ini dia memberikan BAP-nya itu tanggal 17 bulan Oktober tahun 2000 ya. Atas dia melakukan itu BAP pada kan tanggal tidak 28 oleh Agustus hakim, ya. kan gitu kan. Fairnya ini. Jadi di sini ditanyakan ya, apakah pada saat saudari melakukan pemeriksaan poin 7-nya terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana pada tubuhnya ditemukan luka akibat tusukan benda tajam? Jelaskan.
pada saat saya melakukan pemeriksaan terhadap mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana, ya almarhum, pada tubuhnya tidak ditemukan luka akibat tusukan benda tajam. Dan hanya luka terbuka di bagian dahi dan punggung tangan dan akibat dari apanya saya tidak tahu. Kemudian kesimpulannya adalah luka-luka sebagaimana tercantum di poin nomor 13 dan seterusnya. Nah, jadi ketika dia ditanya ini, ya perlu saya jelaskan dasar saya sehingga menyebutkan bahwa kematian saudara Muhammad Rizky Rudiana akibat kecelakaan lalu lintas berdasarkan keterangan saksi polisi yang mengantar mayat tersebut ke rumah sakit bahwa korban kecelakaan tunggal. Jadi dia katakan juga di sini bahwa sedangkan untuk luka yang terbuka saya tidak bisa menyimpulkannya. Nah, kalau kita bicara di sini, ini ketika... Maaf Pak, ya. Itu BAP atau persidangan? Nah, makanya kita kembali ke konteks. Sebentar Pak, keterangan itu di BAP atau di persidangan? Berarti kemudian dia meralat dalam persidangan itu, kan begitu. Ini kan jelas ya, dia tanda tangan di sini ada... kan kita berpegang pada putusan. Ada penyidiknya di sini, berarti berubah lagi dalam fakta persidangannya kalau memang disebutkan seperti itu. Nah, sama seperti Dede, kalau kembali sebenarnya ini dalam kapasitas Dede ya sebenarnya. Nah, saya hadir juga. Ini apa Dede ini termasuk yang kategori susah dihadirkan gitu ya? Atau di luar negeri harus kemudian yang katanya disumpah terlebih dahulu. Ya, disumpah pada saat BAP itu. Padahal menurut Dede itu tidak ada. Nah, ini kenapa? Sehingga dia tidak dihadirkan dalam persidangan. Ya. Dan menurut pengakuan Dede sendiri, dia dihubungin. Waktu itu memang dia dapat panggilan sidang ya. Nah, untuk hadir. Dia menghubungilah Pak Rudiana. Kemudian Pak Rudiana sendiri menurut keterangan Dede menyampaikan tidak perlu hadir. Tidak perlu hadir. Ya, jadi tidak ada keterangan dia. Ya, ini seperti afidavit aja jadinya. Kan gitu. Baik. Kalau ya, saya tambahin sedikit ya. Ya, Dr. Andri Nur Rahman dalam persidangan menyampaikan bahwa luka trauma tumpul pada kecelakaan lalu lintas itu di jalan aspal yang mulus suatu hal yang biasa. Gitu. Jadi dokter sumpah gitu. Yang menurut Dede sendiri dia tidak pernah dilakukan sumpah itu. Oke, kemudian menghadapi somasi. 3 kali 24 jam malam ini. Kalau di somasi dari ya dan kawan-kawan, tentu dihormatilah somasi itu ya. Kita menghormati adanya somasi. Tapi kan dia sendiri sudah menyatakan dia siap menghadapi. Ya. Bahkan sebenarnya sudah dilaporkan, dia statusnya pun terlapor. 242 gitu. Nah, jadi dengan adanya laporan itu juga itulah kita harapkan menjadi jalan nanti dia bisa membukakan itu semua. Jadi kalau ditambahkan lagi ya Bu Elsa ya silahkan gitu ya. Mungkin kan nanti akan dipanggil-panggil juga Pak Rudiana juga akan dipanggil dan yang lain saksi-saksi. Nah ini kita mulailah yang dulunya tidak saintifik jadi saintifik lah pemeriksaannya. Kita tidak perlu datang ke sidang. Kebenaran material ya. Cari keadilan dan tadi kita dengar bagaimana Pak Rudiana tuh ingin mencari keadilan. Dan ini kan baru sepihak dari Dede dengan nanti ada pemeriksaan baru bagaimana nanti hasilnya. Tapi benar katanya Dede tidak perlu datang ke sidang yang ya, bilang kan seperti itu Ibtu Rudiana. Kami sudah tanyakan, tidak benar. Ini kan juga saya juga nggak ada mempersalahkan rekan saya karena menerima dari Dede. Jadi kita hormati masing-masing. Saya juga saya tidak punya kapasitas. Karena itu prosesnya ya tentu kita proses hukum, pembuktian. Nggak bisa sepihak. Kita harus pembuktiannya. Nanti tinggal pembuktiannya bagaimana. Jadi nanti Bapak rekan saya mendampingi Dede, saya mendampingi Pak Rudiana. Nanti kita serahkan kepada penyidikan bagaimana sebenarnya yang terjadi. Baik. Putusan hakimnya gimana kan gitu kan. Saya ke Bang Edwin. Bang Edwin, Anda pernah di LPSK. Zakat Tatal diterima perlindungannya, tapi Ibtu Rudiana ditolak. Ya, tahu saya bukan hanya Ibtu Rudiana yang tolak. Iya. Tapi juga Pak Pasren. Pasren, ada Kavi, tolak. Apa penyebabnya? Ya menarik argumennya LPSK ya, penjelasan LPSK soal penolakan itu. Ya, mereka yang ditolak itu memberikan keterangan atau informasi tidak konsisten, berubah-ubah, normatif, dan cenderung informasi yang berkaitan, cenderung menutupi informasi yang berkaitan dengan peristiwa. Baik. Kita akan lihat nanti kemana bola panas kasus kematian Vina dan Eki ini akan bergulir besok
akan kembali digelar sidang peninjauan kembali Saka Tatal. Terima kasih para narasumber, Bang Edwin, Bang Asido, Pak Fredrik, Bu Elsa, terima kasih telah bergabung di Interupsi. Sampai jumpa di Interupsi pekan depan. Saya Anissa Dasuki, sampai jumpa.